pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Seorang pencuri motor menangis saat ditangkap. Tak terima tanahnya dipakai jalan, seorang pria tega membunuh tetangganya. Menilik wisata konservasi Gajah Waikambas. Hujan mewarnai penangkapan Edi Kurniawan, seorang pencuri motor yang tinggal di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, Rabu dini hari. Tersangka menangis meminta ampun karena tidak mau tangannya diborgol. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Rupanya tersangka usai mengonsumsi sabu-sabu sebelum ditangkap. Tersangka merupakan buronan Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita beberapa kunci T dan 1 unit motor sport hasil curiannya. Pelaku tersebut spesialis subuh di wilayah hukum Polsek Sukarame. Dia melakukan itu sekitar jam 1 sampai jam 5 pagi. Jadi modus operandi itu melakukan pengerusakan terhadap kunci dengan menggunakan kunci letter T. Di wilayah hukum Polsek Sukarame mereka melakukan 3 TKP. Berapa kali kamu? Saat diinterogasi polisi, tersangka mengaku mencuri 3 motor di Bandar Lampung. Modusnya membuka gerbang pagar dan masuk ke rumah korban untuk mencuri motor yang diparkir di garasi atau teras rumah. Buka pagar, Pak. Kamu keliling dulu. Iya. Nyari dulu ya? Iya, Pak. Nah, Terus kalau ketemu kita ambil, Pak. Ah. Terus uangnya untuk apa? Untuk biaya hidup dan buat foya-foya, Pak. Tadi katanya untuk judi? Iya, Pak. Untuk Seperti apa? itu, Pak. Untuk judi, Pak. Judi apa? Judi slot, Pak. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu beberapa teman tersangka dan penadanya yang masih buron. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang remaja yang babak belur meminta bantuan warga menyelamatkannya setelah jadi korban pengeroyokan belasan pemuda di Kalianda, Lampung Selatan, Sabtu malam. Korban berinisial NS kemudian dilarikan warga ke rumah sakit. Pada Rabu siang, 6 pelaku pengeroyokan ditangkap polisi dan sisanya masih buron. Pelaku yang sudah dewasa bernama Mukri, sementara 5 lainnya masih berusia di bawah umur. Mereka mengeroyok korban menggunakan batu, bambu, dan senjata tajam. Tuh, begitu ditimpuk motor jatuh, ada si korban yang satu itu kan, dia tiba motor, ya kan, terus ada yang nimpukin lah, segala macam lah, ada yang bacok lah. Kalau saya beda, kalau bagian saya, ada yang mau ditarik sama kawan saya itu, terus diparing pakai sedur itu kan digini-gini, cuman nggak dibacok, cuma digini-gini dong, santuanin dong, sambil ditendang kan. Saya mukul dari belakang pakai bambu yang panjang, 2 kali miss, 1 kali kena, selebihnya. Di situ saya nggak tega, terus saya balik ke belakang. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pengeroyokan tersebut dilatar belakangi rencana tawuran antar kelompok pemuda.
mereka saling tantang di media sosial. Maka dari itu tadi di awal saya sampaikan inilah yang harus kita awasi ya, media-media WhatsApp grup. Kebetulan dari grupnya korban ini pun ada namanya GB 212. Gerakan bawah atau gerakan apa itu 212? Ada sekitar 15 member di dalamnya ya. Ini patut diduga ada pemicunya. Senjata tajam dan beberapa benda yang dipakai mengeroyok korban disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pelaku lainnya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang pemulung di Lampung Tengah dirawat di rumah sakit setelah jadi korban tabrak lari mobil. Korban Wahyudi menderita luka berat di kakinya. Kecelakaan terjadi ketika Wahyudi yang mengendarai motor hendak menyeberang jalan lintas Sumatera, Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar. Saat bersamaan datang mobil dari arah Terbanggi Besar menuju Bandar Jaya. Jarak motor korban dengan mobil yang datang secara cepat menyebabkan tabrakan tidak terhindarkan. Simpulkan bahwa laka-laka tersebut mobil dari arah Terbanggi Besar menuju Bandar Jaya dengan kecepatan tinggi. Sedangkan sepeda motor ada di sebelah kiri jalan juga tiba-tiba menyeberang ke kanan jalan tanpa memperhatikan kendaraan di depannya. Pada saat menyeberang, mobil datang kecepatan tinggi sehingga terjadi laka lantas. Kasus kecelakaan tabrak lari ini ditangani Satlantas Polres Lampung Tengah. Polisi masih menyelidiki identitas penabrak korban. Edi Supriyanto melaporkan dari Lampung Tengah. Ada fakta baru pada kasus Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung berinisial SE yang dilaporkan ke polisi oleh seorang perempuan asisten rumah tangganya beberapa waktu lalu. Rupanya, pelapor berinisial SF diduga melakukan serangan balik terhadap mantan majikannya karena diduga menggelapkan uang ratusan juta rupiah. Penggelapan uang bermula ketika SF yang juga bekerja merangkap sebagai sopir sering diminta majikannya yang sedang sakit stroke untuk mengambil uang di ATM. Ini dikatakan oleh Tony Andrian Saputra, anggota keluarga Hakim yang dilaporkan ke polisi. Menurut keluarganya, SE justru sudah melaporkan mantan ART-nya ke polisi lebih awal, tepatnya pada awal Januari lalu. Namun 2 pekan kemudian, mantan ART-nya tersebut melaporkan balik majikannya ke polisi dengan tuduhan kasus asusila. Dan pelapor katanya setelah jauh ini apa yang dia ambil itu juga atas suruhan pakcik saya. Nah, tapi lambat laun makin kesininya makin besar kan yang selisih keuangan keluar itu kan, uangnya keluar itu. Jadi semakin ada kecurigaan dan terpaksa pakai saya ngeluarin yang pelapor itu. Kemudian kasus laporan Hakim dan mantan ART-nya ini ditangani Polsek Tanjung Karang Timur dan Polresta Bandar Lampung. Kasusnya masih dalam penyelidikan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.